Namaku Aldi, mahasiswa semester akhir jurusan geografi, pecinta alam, dan petualang sejati. Saat akhir pekan datang, sementara teman-temanku sibuk nongkrong di kafe atau nonton bioskop, aku justru memilih untuk mendaki sendirian ke lereng Gunung Pawitra, gunung yang katanya masih jarang dijamah pendaki. Cuaca hari itu cerah, udara dingin menyegarkan paru-paru. Dengan ransel di punggung, aku menyusuri jalur resmi pendakian, sesekali berhenti mengambil gambar dan mencatat vegetasi yang kutemui. Namun sekitar pukul 4 sore, langkahku terhenti. Jalur utama tampak tertutup tanah longsor. Di depanku hanya ada hamparan akar dan bebatuan. Tapi anehnya, di sisi kanan, aku melihat sebuah jalan setapak kecil, tersembunyi di balik semak rimbun. Tanahnya kering, dipenuhi daun-daun gugur, seolah sudah lama tak dilalui manusia. Rasa penasaran menuntunku. Bukannya putar balik, aku justru menyibak semak itu dan melangkah masuk ke jalan setapak. Langkah demi langkah membawaku semakin jauh dari jalur utama. Anehnya, tidak ada suara burung, jangkrik, atau gemerisik angin. Hening, terlalu hening. Pepohonan mulai berubah bentuk, lebih tinggi dan lebih tua. Akar-akar besar menjulur seperti tangan-tangan yang mencakar tanah. Langit perlahan menggelap, meski belum pukul 5 sore. Sekitar 1 jam berjalan, aku tiba di sebuah tanjakan kecil. Dan di puncaknya, aku tertegun. Sebuah desa, tertata rapi dengan rumah-rumah kayu sederhana. Asap tipis mengepul dari beberapa cerobong. Halaman bersih, jalan tanah yang rapi. Di kejauhan, anak-anak tampak bermain, orang tua duduk di balai-balai bambu. Tapi yang paling membuatku terdiam, tidak ada satupun rumah yang memiliki bayangan. Aku mengucek mata, mungkin hanya karena sudut matahari. Tapi tak peduli ke arah mana aku menatap, semua benda dan orang di sana tak memiliki bayangan. Seolah cahaya matahari hanya menerangi, tanpa memberi efek samping. "Selamat datang, Nak," sapa seorang ibu parubaya yang tiba-tiba sudah berdiri di sampingku. Aku sedikit terkejut, tapi wajahnya ramah. Mengenakan kebaya lusuh dengan rambut digelung rapi. "Kamu pasti tersesat, ya? Ayo ikut ibu. Malam sebentar lagi datang. Tidak baik di luar saat gelap." Aku mengangguk kaku. Entah kenapa, kakiku menurut begitu saja. Ibu itu membawaku ke rumahnya. Sederhana, tapi sangat bersih. Dindingnya dari papan kayu, jendela tanpa kaca, hanya tirai putih tipis sebagai penutup. Aku duduk di ruang tamu, disuguhkan teh hangat dan ubi rebus. "Desa ini namanya apa, Bu?" tanyaku sambil menyesap teh. "Desa ini tidak punya nama. Dan tidak ada di peta," jawabnya singkat. Aku tertawa kecil, mengira itu hanya candaan. Tapi pandangan matanya lurus menatapku. Serius, tidak berkedip. Aku mulai merasa ada yang aneh. Ingin bertanya lebih jauh, tapi suara lonceng tiba-tiba berdentang dari arah alun-alun desa. Suaranya pelan, namun membuat bulu kudukku meremang. Ibu itu langsung berdiri. "Sudah malam. Kamu istirahat saja di kamar belakang. Besok kamu boleh pulang." Aku ingin protes, tapi tubuhku terasa berat. Mataku mengantuk luar biasa. Saat aku masuk kamar dan menutup pintu, suara lonceng tadi berdentang sekali lagi. Kali ini, terdengar sangat dekat. Aku merebahkan tubuh di kasur jerami. Sebelum benar-benar tertidur, aku sempat berpikir, kenapa langit masih terang, tapi desa ini bilang sudah malam? Dan kenapa semua orang di desa ini tidak mengedipkan mata sejak aku datang? Pagi itu, aku terbangun dengan kepala berat dan rasa aneh yang belum hilang sejak malam. Matahari di luar kamar tampak menyinari lembut, tapi aku masih merasa seperti berada dalam mimpi. Begitu membuka jendela, aku semakin terperangah. Semua rumah di desa itu, sekitar 10 rumah kayu berjajar rapi, masih tidak menampakkan bayangan sama sekali.
Jalanan, pohon-pohon, bahkan daun-daun berguguran yang jatuh ke tanah tetap tanpa bayangan. Aku keluar dari kamar dengan langkah hati-hati, mencoba mencari penjelasan logis, tapi suasana desa begitu sunyi. Seakan waktu berjalan berbeda di sini. Aku berjalan menuju alun-alun desa, berharap bertemu dengan penduduk yang bisa diajak bicara. Tapi yang kutemui hanyalah beberapa orang tua dan anak-anak yang duduk diam, menatapku tanpa ekspresi. Seorang lelaki tua dengan janggut panjang mendekat. Wajahnya keriput, tapi matanya tajam menatapku seperti ingin membaca isi pikiranku. "Kamu tidak harus berada di sini, Nak," katanya pelan. "Aku tersesat. Bisa tolong jelaskan, di mana aku ini?" Tanyaku. Lelaki tua itu menggeleng. "Desa ini bukan tempat yang bisa dicari. Kamu datang karena jalan setapak itu membawamu ke sini." Aku merasa semakin bingung. Tapi kenapa kalian semua tidak punya bayangan? Kenapa langit di sini terlihat aneh? Dia menghela napas panjang. "Ini bukan dunia yang sama dengan tempatmu berasal, Nak. Waktu dan ruang di sini berbeda. Bayangan hanyalah satu dari banyak hal yang hilang." Aku mencoba mengerti, tapi kepala terasa berat. Tiba-tiba suara langkah kaki kecil menarik perhatianku. Seorang anak kecil berambut hitam legam berdiri di sampingku, matanya menatap kosong tanpa bola mata yang terlihat. Aku terdiam. Anak itu hanya tersenyum tipis dan tanpa suara mulai berjalan, mengajak aku mengikuti. Aku tahu ini berbahaya, tapi rasa penasaran dan sedikit ketakutan membuatku terus melangkah di belakangnya. Anak itu membawa aku ke sebuah rumah tua di ujung desa. Di dalamnya terdapat sebuah altar kecil dengan lilin yang menyala redup dan foto seseorang yang wajahnya samar. "Ini," tanyaku. Anak itu menunjuk ke foto tersebut, lalu menatapku dan berkata dengan suara yang terdengar seperti bisikan angin, "Kami menunggu yang hilang." Aku merinding. Sejenak, aku ingin segera pergi, tapi kaki terasa seperti tertanam di tanah. Saat malam kembali turun, desa menjadi semakin sunyi. Aku mendengar suara-suara aneh dari hutan di seberang desa, suara tangisan panjang, erangan, dan bisikan-bisikan yang tak bisa kujelaskan. Aku menatap ke arah pintu dan jendela, bertanya-tanya apakah aku akan bisa keluar dari desa tanpa nama ini. Namun satu hal yang aku tahu pasti, aku tidak boleh terlalu lama tinggal di sini. Karena, desa ini menyimpan rahasia yang lebih gelap dari yang bisa kubayangkan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Kamar yang kusewa di rumah ibu tua itu terasa pengap dan dingin, meski api kecil dari tungku masih menyala. Suara hening desa membuat pikiranku makin tak tenang. Lalu, terdengar suara itu. Dari kejauhan, dari arah hutan di balik desa, terdengar suara tangisan. Suara itu berat, panjang, dan penuh duka. Seperti jeritan seseorang yang sangat tersiksa. Aku merinding, menutup telinga tapi suara itu semakin jelas menembus dinding rumah. Aku berdiri dan berjalan ke jendela. Suara itu datang dari pepohonan gelap, di balik ranting dan bayang-bayang raksasa. Tapi yang aneh, aku tidak melihat api unggun, atau sumber cahaya apapun yang biasa ada saat malam di hutan. Aku mengusap wajahku, berusaha tenang. Ini pasti cuma ilusi atau suara binatang, pikirku. Tapi suara itu terus memanggil, seperti mengundang. Lalu, pintu rumah terbuka pelan. Ibu tua yang tadi menyambutku muncul, matanya merah dan penuh kelelahan. "Jangan keluar malam ini," katanya dengan suara serak. "Ada apa?" Suara itu, aku mulai. Suara itu tangisan mereka yang dulu tersesat. Dia menjawab singkat. "Yang tidak pernah kembali." Aku menatapnya heran. "Siapa mereka?" Dia menunduk, lalu berkata, "Orang-orang yang mengikuti jalan setapak dan tiba di desa ini. Mereka yang gagal melewati malam pertama." Seketika darahku membeku. "Gagal melewati malam pertama?" tanyaku dengan suara gemetar. "Ya,
Desa ini bukan hanya sekadar tempat. Ini semacam perangkap. Kamu masih beruntung bisa bertahan sampai sekarang. Tapi malam ini, kamu harus siap. Aku menelan ludah, tubuhku gemetar hebat. Seperti ada sesuatu yang mengintai, menunggu waktu yang tepat untuk muncul. Aku kembali ke kasur dan mencoba memejamkan mata, tapi suara tangisan dari hutan itu semakin keras, seperti mengelilingi rumah. Detik demi detik terasa abadi. Aku merasa ada bayangan yang bergerak di luar jendela, mendekat dan menjauh. Sampai akhirnya aku mendengar bisikan di telinga, sangat pelan. Kamu tidak bisa pergi. Aku membuka mata, tapi kamar kosong. Hanya gelap pekat dan bau tanah basah. Malam itu aku sadar, aku tidak sedang sendiri. Ada sesuatu, atau seseorang, yang mengawasi dan menunggu aku menyerah. Malam semakin larut, tapi aku masih terjaga. Mataku menatap gelap kamar yang sama sekali tak bisa kuanggap aman. Suara tangisan dari hutan tadi malam belum juga hilang dari pikiranku, malah seperti semakin melekat. Rasanya seperti ada sesuatu yang ingin aku lihat, tapi juga aku tak ingin tahu. Ketika aku mencoba berdiri dan berjalan ke jendela, jantungku berdegup kencang. Ada sesuatu yang berbeda malam ini. Aku merasakan ada bayangan besar berdiri tepat di balik tirai jendela. Aku membeku. Bayangan itu tidak bergerak, tapi kehadirannya begitu nyata. Seolah-olah sedang mengamati aku, menunggu sesuatu. Aku coba panggil, tapi suara tertahan di tenggorokan. Keringat dingin membasahi punggung. Setelah beberapa menit, bayangan itu perlahan menghilang. Aku meyakinkan diriku bahwa itu hanya imajinasi, tapi hati kecilku berkata lain. Pagi berikutnya, aku berkeliling desa mencoba mencari tahu siapa atau apa bayangan itu. Aku bertemu dengan beberapa penduduk desa yang masih terlihat pasif, seolah tidak ingin membicarakan hal aneh. Seorang bapak tua yang duduk di teras rumahnya berkata pelan, "Itu bukan bayangan biasa. Mereka yang menghilang, tubuhnya tetap di sini, tapi bayangannya hilang, dan menjadi pengintai malam." Aku mengernyit bingung. Pengintai malam, dia mengangguk pelan, mereka yang gagal melewati malam pertama. Bayangan mereka jadi roh penasaran yang mengintai, mencari tubuh baru untuk mereka tinggali. Dada ini terasa sesak. Aku mulai mengerti bahaya yang mengancamku. Ku coba tanya lebih lanjut, tapi bapak tua itu cuma memandang jauh ke arah hutan, lalu terdiam. Sore harinya, aku berjalan ke arah hutan, berniat mencari jalan keluar dari desa misterius ini. Tapi begitu aku melangkah ke tepi pohon, sesuatu menarikku dari belakang. Aku berbalik, tapi tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba aku merasakan udara dingin menusuk, seperti disentuh tangan tak terlihat. Seketika aku merasa lemas, sulit bernapas. Aku tersungkur dan hampir pingsan. Saat sadar, aku sudah kembali di rumah ibu tua itu, terbaring di lantai. Dia berdiri di sampingku, wajahnya tanpa ekspresi. "Kamu tidak boleh pergi malam ini. Mereka akan datang." Pertanyaan berkecamuk di pikiranku, tapi aku tahu satu hal. Malam di desa ini bukan untuk orang hidup. Dan aku masih hidup, tapi untuk berapa lama? Setelah malam penuh ketakutan itu, aku mencoba mengumpulkan keberanian untuk mencari cara keluar dari desa ini. Tapi semakin aku berusaha, semakin aku merasa terjerat oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ibu tua yang menjadi tuan rumahku, ternyata menyimpan rahasia besar. Malam itu, setelah aku terbangun karena suara bisikan aneh, aku memutuskan untuk bertanya langsung padanya. Aku mendatanginya di dapur yang remang-remang, dan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Kenapa aku bisa sampai di sini? Ibu tua itu menatapku dengan mata yang penuh kesedihan dan berkata, desa ini terikat oleh perjanjian gelap yang dibuat bertahun-tahun lalu. Setiap orang yang datang ke sini harus memilih, menerima perjanjian atau kehilangan segalanya. Aku semakin bingung. Perjanjian apa itu?
Dia menarik napas panjang dan mulai bercerita. Dahulu kala, desa ini dihuni oleh sekelompok orang yang hidup damai, hingga suatu hari mereka membuat perjanjian dengan makhluk gaib di hutan agar desa mereka aman dan sejahtera. Namun, perjanjian itu datang dengan harga mahal. Setiap tahun, seseorang harus menyerahkan nyawanya sebagai tumbal. Aku tidak mau jadi tumbal itu, aku berkata gemetar. Ibu tua itu mengangguk, kamu tidak bisa lari dari perjanjian itu. Tapi ada cara lain, kamu bisa membuat perjanjian baru dengan makhluk itu, dengan risiko yang berbeda. Aku termenung, apa risikonya? Dia tersenyum tipis tapi menyeramkan, risikomu menjadi bagian dari desa ini selamanya. Menjadi bayangan yang tersesat, seperti mereka yang gagal melewati malam pertama. Pikiran itu membuat darahku membeku. Namun aku tahu, pilihan itu lebih baik daripada menghilang tanpa jejak. Di mana aku bisa bertemu makhluk itu? Tanyaku. Ibu tua itu mengarahkan aku ke tengah hutan, ke sebuah pohon tua yang berdiri tegak di tengah kabut tebal. Di sana, aku harus membuat perjanjian sebelum fajar. Saat aku melangkah ke arah pohon itu, suara-suara aneh mulai terdengar. Suara bisikan, tawa kecil, dan erangan yang mengerikan memenuhi udara dingin malam. Di bawah sinar bulan yang redup, sebuah sosok muncul dari balik kabut. Matanya merah menyala, tubuhnya berwujud seperti bayangan yang berkerut-kerut. Siapakah yang berani mengganggu kedamaianku? Suara itu bergema dalam pikiranku. Aku menelan ludah dan menjawab, aku yang datang untuk membuat perjanjian. Makhluk itu tersenyum lebar, menunjukkan gigi yang tajam. Baiklah, apa yang kau tawarkan? Aku mengangkat tangan gemetar, nyawaku, asalkan aku bisa keluar dari sini dan hidup. Makhluk itu tertawa, kesepakatan diterima. Tapi ingat, jalan keluar akan terbuka hanya selama 1 bulan. Setelah itu, kamu harus kembali, atau menjadi bagian dari desa ini selamanya. Aku mengangguk tanpa berkata apa-apa. Ketika sosok itu menghilang, kabut pun menghilang seketika, dan aku merasakan udara menjadi hangat kembali. Tapi aku tahu, waktu aku sangat terbatas. Sejak malam perjanjian itu, aku merasa hidupku berubah drastis. Desa yang dulu terasa seperti perangkap kini seolah memberikan harapan, jalan keluar yang nyata. Tapi ada satu hal yang tak bisa kuabaikan, waktu yang terus berjalan, menghitung mundur ke ajalku. Aku mulai memperhatikan sesuatu yang aneh di sekitarku. Penduduk desa yang tadinya pasif mulai memberi peringatan secara tersirat. Mereka menatapku dengan tatapan campuran kasihan dan takut. Iya, kau punya 1 bulan, kata ibu tua itu suatu sore, namun jangan berharap semua akan mudah. Setiap hari aku berusaha mencari petunjuk bagaimana caraku benar-benar bisa keluar dari desa ini. Tapi tiap kali aku mencoba melewati jalan setapak yang membawaku pertama kali ke sini, aku seperti dihadapkan pada lorong waktu yang berulang. Aku merasa seperti terjebak dalam lingkaran yang sama, tanpa bisa melangkah maju. Malam-malamku penuh mimpi buruk. Sosok bayangan yang aku temui di hutan selalu muncul, mengejarku dengan wajah tanpa rupa dan suara yang menjerit, waktumu habis, waktumu habis. Suatu malam, aku menemukan sebuah buku tua yang tersimpan di rumah ibu tua itu. Halamannya penuh dengan tulisan dan gambar aneh tentang ritual dan makhluk gaib desa ini. Di dalamnya kutemukan kalimat yang membuat jantungku berdegup lebih cepat. Untuk keluar dari desa ini, kamu harus mengorbankan sesuatu yang paling berharga di dunia nyata. Aku bertanya-tanya, apa yang paling berharga untukku? Aku tidak punya keluarga dekat lagi. Aku tidak punya harta atau benda yang berarti. Apa yang bisa ku berikan? Ketika aku duduk termenung di tepi sungai kecil dekat desa, aku mendengar suara lembut memanggil namaku. Suara itu datang dari bayangan sosok perempuan dengan rambut panjang yang basah dan mata hitam pekat. Dia mendekat,
dan aku seperti tersihir oleh kehadirannya. "Apa yang kau cari?" tanyanya. Aku jawab, "Jalan keluar. Aku ingin pulang." Dia tersenyum, tapi senyum itu penuh misteri. "Jalan pulang itu ada, tapi kau harus membayar harganya. Apakah kau siap?" Hatiku berdebar. Aku tahu, waktu tinggal sedikit. Tapi aku juga takut pada harga yang harus kubayar. Kehadiran sosok perempuan itu membuat pikiranku berkecamuk. Wajahnya pucat, matanya dalam dan menyimpan kesedihan yang mendalam. Dia berdiri di tepi sungai, menatapku dengan tatapan penuh harap dan sekaligus ancaman. "Aku tahu kau ingin pulang," katanya dengan suara lembut tapi menusuk, "tapi jalan itu tak datang gratis." Aku mengangguk pelan, mencoba mengumpulkan keberanian untuk bertanya, "Apa yang harus kuberikan?" Dia melangkah mendekat, dan bau tanah basah serta bunga layu menyebar di udara. "Apa yang paling berharga bagimu? Sebuah kenangan, sebuah harapan, atau sesuatu yang bahkan kau sendiri belum sadari?" Aku termenung. Apa yang paling berharga? Ingatanku tentang keluarga, mimpiku, atau nyawaku? Dia tersenyum tipis. "Jika kau mau bertahan hidup dan pulang, kau harus memilih. Berikan sesuatu yang paling berharga padaku, dan aku akan membuka jalan keluar." Aku menatapnya, dada berdebar. Rasanya seperti mempertaruhkan segalanya pada satu lemparan dadu. "Tapi jika aku menolak?" tanyaku dengan suara hampir berbisik. Sosok itu berubah, matanya menyala merah seperti bara api. "Maka kau akan menjadi bagian dari desa ini selamanya." Malam itu aku kembali ke rumah ibu tua dengan pikiran penuh beban. Aku duduk termenung, mencoba memahami apa yang baru saja kutemui. Ibu tua itu menatapku dingin. "Kau sudah tahu pilihanmu. Tapi ingat, desa ini tidak akan melepaskan siapapun dengan mudah." Hari-hari berikutnya, aku mencoba menghindari sosok perempuan itu, tapi setiap malam dia muncul kembali. Kadang di pinggir jalan, kadang di balik jendela kamar. Sosoknya selalu membawa perasaan dingin yang menusuk. Aku mulai merasa lelah. Lelah berlari dari takdir yang sepertinya sudah tertulis. Sampai suatu malam, ketika aku berdiri di tepi hutan, sosok itu muncul untuk terakhir kali. "Kau harus memilih sekarang," katanya dengan suara yang sudah kehilangan kesabaran. Aku menatapnya dalam-dalam dan berkata, "Aku memilih." Namun sebelum aku menyelesaikan kalimat itu, sosok itu menghilang seperti kabut yang tertiup angin malam. Aku berdiri di sana, sendirian, menunggu nasib yang belum aku ketahui. Setelah pertemuan terakhir dengan sosok perempuan itu, aku merasa beban di dadaku semakin berat. Pilihan yang harus kuambil terasa seperti sebuah neraka tanpa pintu keluar. Waktu semakin menipis, dan aku harus segera bertindak sebelum segalanya terlambat. Hari-hari berikutnya aku mencoba mengumpulkan keberanian untuk mencari tahu lebih dalam tentang desa ini dan perjanjiannya. Aku kembali mengunjungi rumah ibu tua, berharap menemukan jawaban yang bisa menyelamatkanku. Di dalam rumah yang penuh debu dan aroma kayu tua, aku menemukan sebuah kotak kayu kecil tersembunyi di balik rak buku. Di dalamnya ada selembar kertas usang yang berisi catatan tentang ritual pemutusan perjanjian. Ritual itu membutuhkan keberanian luar biasa dan harus dilakukan tepat di tengah hutan pada malam bulan purnama, yang kebetulan hanya tinggal beberapa hari lagi. Aku tahu, ini adalah kesempatan terakhir untuk membebaskan diri dari cengkeraman desa terkutuk ini. Malam itu, aku melangkah ke hutan dengan perasaan campur aduk. Kabut tebal menyelimuti jalan setapak, dan suara-suara aneh menyambut langkahku. Bayangan-bayangan dari pohon-pohon tampak seperti mengawasi setiap gerakanku. Di tengah hutan, aku menemukan sebuah lingkaran batu tua yang terukir simbol-simbol misterius. Aku mengikuti instruksi di catatan dan mulai melantunkan mantra yang tertera, berharap makhluk gaib yang menahan desa ini mendengarku. Tiba-tiba angin kencang berhembus, dan kabut semakin tebal. Dari balik bayangan,
sosok hitam besar muncul, mengawasi setiap gerakanku. Aku merasakan ketakutan yang belum pernah kurasakan sebelumnya, tapi aku harus terus maju. Suara gemuruh bergema di antara pepohonan, dan bayangan itu mulai mendekat. Namun aku tak mundur, aku terus melanjutkan ritual sampai kata-kata terakhir keluar dari mulutku. Seketika, kabut mulai menghilang, dan suasana menjadi sunyi. Aku merasa ada beban yang terangkat dari pundakku. Dengan napas terengah, aku kembali ke desa, berharap pagi akan membawa kebebasan. Namun saat aku melangkah masuk ke desa, suasana berubah menjadi mencekam. Rumah-rumah kosong dan sunyi, tidak ada satupun penduduk terlihat. Aku mulai sadar, bahwa perjanjian ini tidak hanya mengekang aku, tapi juga semua orang yang pernah tinggal di desa ini. Apakah aku benar-benar bebas, atau justru memasuki kutukan yang lebih dalam? Pagi itu, desa tampak seperti kota mati. Tidak ada suara burung, tidak ada orang yang beraktivitas. Hanya ada keheningan yang menekan dan membuat bulu kudukku berdiri. Aku berjalan menyusuri jalan utama, mencoba mencari tanda kehidupan. Tapi yang kutemui hanyalah rumah-rumah kosong, jendela terkunci rapat, dan pintu yang tertutup erat. Tiba-tiba, di ujung jalan, kulihat sosok seorang pria tua berdiri terpaku, menatap kosong ke depan. Saat aku mendekat, dia berbalik dan menatapku dengan mata yang kosong, tanpa jiwa. "Apa yang terjadi di sini?" tanyaku dengan suara serak. Dia tidak menjawab, hanya mengulurkan tangannya, memperlihatkan sebuah kalung kecil dengan liontin berbentuk pohon beringin yang kusam. Aku merasakan dingin merayap ke seluruh tubuhku. Sosok itu pun menghilang begitu saja, seperti asap yang tersapu angin. Pikiran tentang perjanjian dan kutukan desa makin menggelayut di kepalaku. Aku sadar, mungkin selama ini semua penduduk desa ini sudah menjadi bagian dari bayangan masa lalu, terperangkap dalam kutukan yang tak berujung. Aku mencoba kembali ke rumah ibu tua, berharap menemukan petunjuk lebih banyak. Tapi rumah itu kosong, perabotan berserakan seolah-olah ditinggalkan dengan terburu-buru. Di meja, aku menemukan catatan singkat yang tertulis dengan tinta merah. "Jangan percaya pada janji manis. Kebebasan hanya akan datang dengan pengorbanan terbesar." Rasa takut dan penasaran bercampur. Aku mulai menyadari bahwa perjalanan ini belum berakhir. Aku harus mencari tahu siapa atau apa sebenarnya makhluk yang mengikat desa ini, dan bagaimana aku bisa benar-benar bebas tanpa kehilangan segalaku. Namun waktu terus berjalan, dan suara bisikan di malam hari semakin keras. Mereka memperingatkanku, atau mungkin mengancam. Aku tahu, malam ini akan menjadi malam paling menentukan. Malam itu, aku berdiri di tengah desa yang sunyi, dengan angin dingin yang menusuk hingga ke tulang. Suara bisikan terus mengelilingiku, memanggil namaku berulang kali. Aku tahu, ini saatnya untuk menghadapi semuanya, perjanjian, kutukan, dan makhluk yang mengikat desa ini. Aku berjalan menuju pohon beringin tua yang menjadi pusat dari semua misteri ini. Di bawah pohon itu, tanahnya retak dan ada sebuah pusara tua tanpa nama. Tiba-tiba, sosok perempuan itu muncul kembali, berdiri di samping pusara dengan senyum dingin. "Kau sudah sampai di ujung jalan," katanya. "Sekarang, waktumu untuk memilih. Apakah kau mau membayar harga itu?" Aku mengangguk, meski jantungku berdegup kencang. Dia mengulurkan tangan dan kuletakkan kalung yang aku temukan di tangan pria tua itu ke tangannya. "Apa ini?" tanyaku. "Itulah pengorbanan terbesarmu, kenangan akan keluargamu, masa lalumu, dan harapanmu untuk kembali. Dengan memberikannya padaku, kau membebaskan dirimu." Aku menatap kalung itu dengan mata basah. Ini bukan benda biasa, ini adalah segala yang membuatku merasa hidup selama ini. Dengan berat hati, aku menyerahkannya. Seketika, angin bertiup kencang, cahaya terang menyelimuti desa dan aku merasa tubuhku terangkat.
Saat membuka mata, aku sudah berada di jalan raya, jauh dari desa itu. Sinar matahari pagi menyambutku, dan suara kendaraan serta hiruk-pikuk kota kembali memenuhi telingaku. Aku tersenyum, tapi di dalam hati aku tahu, aku sudah kehilangan sesuatu yang tak akan pernah kembali. Namun aku bebas. Kebebasan itu datang dengan pengorbanan. Dan kadang, itulah harga dari sebuah kehidupan.